Sebagian besar dari kita telah menelusuri gambaran kehidupan di berbagai negara. Ada kota-kota yang mungkin terasa sangat menarik, sementara yang lain tidak meninggalkan kesan mendalam. Jika harus menilai secara subjektif, ibu kota manakah yang menurut Anda paling nyaman untuk dihuni? Apa saja unsur penting yang seharusnya dimiliki oleh sebuah ibu kota negara? Sekarang, mari kita alihkan perhatian ke Moskow, pusat pemerintahan negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah dan melihat Rusia dari sudut pandang yang lebih menyeluruh. Rusia merupakan negara dengan bentang wilayah yang luar biasa luas, mencakup sekitar 17 juta kilometer persegi. Moskow, yang kerap disebut sebagai denyut nadi negara raksasa ini, berada sedikit di sebelah timur Belarus dan tepat di utara Ukraina. Lokasinya tidak berada di kawasan ekstrim utara yang dikenal dengan iklim Siberia yang brutal, melainkan di wilayah barat Rusia yang relatif lebih bersahabat dan beriklim sedang. Musim dingin di Moskow memang dingin, namun tidak sekeras wilayah utara Rusia yang bisa mencapai suhu ekstrim hingga minus 50 derajat Celcius. Rata-rata suhu musim dingin di Moskow berkisar di angka minus 20 derajat Celcius. Tetap menusuk tulang, tetapi masih dapat ditoleransi. Jika diperhatikan dari peta, Moskow sebenarnya tidak terlalu luas, dengan total wilayah sekitar 2.511 km persegi. Meski demikian, kota ini menjadi kawasan dengan populasi terpadat di Rusia, dihuni oleh kurang lebih 19 juta jiwa. Sebagai perbandingan, Saint Petersburg, kota besar terdekat, memiliki jumlah penduduk sekitar 6 juta orang. Fakta menarik lainnya, Moskow telah berstatus sebagai ibu kota Rusia selama lebih dari 850 tahun. Untuk menampung populasi yang sangat padat di wilayah yang terbatas, kota ini dipenuhi gedung-gedung bertingkat tinggi. Ratusan pencakar langit menjulang di berbagai sudut kota. Harga sewa apartemen di Moskow tergolong tinggi. Untuk unit yang sedikit di atas standar rata-rata, harga sewa biasanya dimulai dari 80.000 rubel per bulan. Jika dikonversi, apartemen 3 kamar tidur dengan harga minimum tersebut setara dengan sekitar $800 AS. Apabila Anda berencana menetap di Rusia, khususnya di Moskow, kota yang juga menjadi rumah bagi para miliarder dari berbagai negara, maka biaya hidup bulanan setidaknya berada di kisaran $2.000 AS. Memang ada apartemen dengan harga sekitar 50.000 rubel, tetapi biasanya bangunan tersebut sudah berusia lebih dari 2 dekade, berlokasi jauh dari pusat kota atau memiliki ukuran yang sangat terbatas. Menariknya, hampir separuh ibu kota di dunia memiliki akses langsung ke laut, namun Moskow bukan salah satunya. Kota ini justru berpusat pada Sungai Moskow yang menjadi ruang rekreasi alami bagi warga sepanjang tahun, baik saat musim panas maupun musim dingin. Sungai ini mengalir melintasi pusat kota dan dihubungkan oleh berbagai jembatan kecil yang berfungsi sebagai jalur penting mobilitas warga. Keberadaan sungai-sungai ini juga menandakan bahwa Moskow berdiri di atas dataran luas. Di jantung kota berdiri Istana Kremlin Moskow yang legendaris, salah satu simbol terpenting Rusia. Hampir setiap wisatawan yang berkunjung ke negara ini menjadikan Kremlin sebagai latar belakang foto mereka. Saat ini, kompleks tersebut berfungsi sebagai kediaman resmi Presiden Vladimir Putin. Selain sebagai pusat pemerintahan dan lembaga peradilan tertinggi, Moskow juga menjadi tempat tinggal para oligarki kaya. Konsekuensinya, lalu lintas seringkali tersendat akibat iring-iringan kendaraan mewah resmi yang menggunakan sirine. Perlu diketahui, istilah Kremlin tidak hanya merujuk pada satu bangunan, karena terdapat beberapa istana di Rusia yang juga menyandang nama tersebut. Tak jauh dari Kremlin terdapat lapangan merah yang terkenal di seluruh dunia. Area ini dipenuhi jalan berbatu yang tertata rapi, bersih, dan hampir tidak ditemukan sampah. Lapangan merah menjadi destinasi utama wisatawan yang datang ke Moskow. Arsitektur di kawasan ini sangat memukau dan syarat nilai sejarah. Luasnya lapangan ini memungkinkan jutaan orang berkumpul dalam acara-acara besar, seperti perayaan nasional atau pidato kenegaraan. Di sisi lapangan merah, berdiri megah Katedral Saint Basil, salah satu ikon paling dikenal dari Moskow. Saat ini, jumlah wisatawan internasional yang datang ke area ini mengalami penurunan. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh ketegangan hubungan diplomatik antara Rusia dan negara-negara barat, yang berdampak pada pengurangan atau penghentian penerbangan ke Rusia oleh banyak maskapai asing. Meski demikian, besarnya populasi domestik dan melimpahnya sumber daya membuat Rusia tidak terlalu bergantung pada dunia luar. Akibatnya, ibu kota ini tidak pernah terasa kosong atau mati, kapanpun sepanjang tahun. Salah satu bukti paling nyata dari kehidupan kota yang dinamis adalah banyaknya festival yang rutin digelar di Moskow. Jika waktu kunjungan Anda bertepatan, Anda mungkin akan menyaksikan perayaan yang penuh warna dan energi. Bagi warga lokal, acara ini mungkin terasa biasa, namun bagi pengunjung asing, pengalaman tersebut sangat memikat.
Saat ini, ketika sebagian besar dunia menikmati musim panas, Moskow juga dipenuhi orang-orang yang berjalan santai mengenakan kaos lengan pendek. Jika harus menggambarkan kehidupan di Moskow secara singkat, kota ini bisa disebut sebagai tempat yang selalu hidup siang dan malam. Meskipun memiliki sejarah yang panjang, Moskow menawarkan gaya hidup modern yang aktif dan relatif nyaman. Jalanan kota dipenuhi kelompok-kelompok teman, dan jarang terlihat orang berjalan sendirian. Dari sisi fotografi, Moskow merupakan surga visual. Di pusat kota, fotografer profesional sering terlihat memotret warga Rusia yang berpakaian modis dengan imbalan tertentu. Beberapa fotografer bahkan meningkatkan standar mereka dengan memilih lokasi strategis, menyiapkan latar belakang, dan menciptakan suasana pemotretan yang lebih profesional. Namun sebenarnya hal tersebut tidak selalu diperlukan. Setiap sudut Moskow, taman, jalan, hingga bangunan-bangunan bersejarah menawarkan peluang tak terbatas untuk menghasilkan foto yang luar biasa. Arsitektur kota ini yang banyak mengadopsi gaya Eropa Barat tampak megah dan berkarakter. Hampir setiap bangunan ikonik di Moskow memiliki makna simbolis bagi Rusia. Secara umum, Moskow memenuhi gambaran ideal banyak orang tentang sebuah ibu kota modern. Pilihan restoran tersedia dalam jumlah ratusan. Jika Anda bosan mengunjungi tempat yang sama, selalu ada alternatif lain untuk dijelajahi. Bagi mereka yang gemar bertemu orang baru, Moskow menawarkan keragaman wajah, budaya, dan kepribadian yang sulit dibayangkan. Rusia juga dikenal menyediakan peluang penghasilan yang relatif tinggi. Untuk menikmati kehidupan kota yang dinamis dan megah, penghasilan sekitar 4.000 hingga 5.000 dolar AS per bulan mungkin dibutuhkan. Tanpa itu, gaya hidup di Moskow bisa menjadi beban finansial. Jika Moskow terasa terlalu mahal, tetapi Anda ingin tinggal tidak jauh darinya, kota Vladimir di sebelah timur bisa menjadi pilihan. Lebih ke arah timur lagi terdapat Kazan, kota besar dengan suasana hidup yang kuat dan merupakan ibu kota Republik Tatarstan. Alternatif lain adalah Saint Petersburg yang terletak di utara Moskow dekat perbatasan Finlandia, cocok bagi mereka yang menginginkan kota maju dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah. Moskow tidak hanya menarik bagi orang dewasa, tetapi juga menjadi magnet bagi generasi muda dari seluruh Rusia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan universitas-universitas teknik terbaik di negara tersebut. Saat ini, Moskow memiliki sekitar 13 universitas, menjadikannya pusat pendidikan yang menarik bagi semua kelompok usia. Orang Rusia kerap terlihat memegang ponsel mereka, sering mengambil swafoto, seolah mencari validasi tidak hanya dari orang lain, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Ciri fisik ras Slavia terlihat jelas pada mayoritas penduduknya. Sekitar 8 dari 10 orang memiliki kulit terang, banyak di antaranya berambut pirang dengan mata biru atau hijau. Meski kecantikan bersifat relatif, daya tarik penampilan Slavia telah diakui secara global. Kesadaran akan hal ini tampaknya turut membentuk rasa percaya diri masyarakatnya. Orang Rusia juga dikenal berpakaian rapi dan elegan, baik saat acara malam maupun pertemuan santai di siang hari. Meskipun Rusia berakar pada tradisi Kristen Ortodoks, sistem pemerintahan dan struktur sosialnya tidak membatasi kebebasan berpakaian atau gaya hidup. Warganya bebas mengekspresikan diri sesuai pilihan masing-masing. Semangat hidup mereka sebanding dengan masyarakat Eropa Barat, energik, terbuka, dan penuh antusiasme. Hal ini juga membuka peluang bagi musisi jalanan muda untuk mencari penghasilan dengan memainkan alat musik di berbagai sudut kota. Saat malam tiba, terutama menjelang matahari terbenam, trotoar Moskow menjadi sangat ramai, sulit menemukan sudut yang sepi. Bahkan tanpa masuk kafe, orang-orang berkumpul di taman atau duduk di bangku trotoar bersama orang terdekat. Menariknya, sangat jarang terlihat warga lanjut usia di atas 65 tahun di ruang terbuka. Kebanyakan orang yang ditemui berusia di bawah 50 tahun, sementara warga lansia lebih sering terlihat menggunakan metro. Berbicara tentang transportasi, Moskow memiliki salah satu jaringan metro terbesar dan paling luas di dunia. Sistemnya sangat terorganisir dan mencerminkan kemegahan sebuah ibu kota besar. Stasiun-stasiun metro Moskow, seperti di kota Rusia lainnya, melampilkan desain arsitektur yang mengesankan, warisan langsung dari era Soviet. Setiap stasiun tampak bersih, elegan, dan terawat. Secara keseluruhan, sistem metro Rusia memiliki lebih dari 160 stasiun yang tersebar di 11 jalur. Salah satu pemandangan paling mencolok di Moskow adalah banyaknya mobil mewah. Pemandangan ini paling jelas terlihat saat malam hari. Ferrari, Lamborghini, Mercedes, dan berbagai kendaraan kelas atas lainnya tampak menghiasi jalanan kota. Di Moskow terdapat kawasan elit seperti Malaya Bronaya, tempat tinggal kaum super kaya.
Jalan-jalan seperti Malaya Bronaya dan Petrovka dipenuhi pusat perbelanjaan merek ternama dan kendaraan premium. Di malam hari, kawasan ini dipenuhi lalu lintas dan hiruk-pikuk kehidupan kota. Terakhir, sifat kosmopolitan dan multikultural Moskow membuat kota ini relatif ramah bagi pendatang. Bahkan tanpa kemampuan bahasa Rusia yang baik, komunikasi dalam bahasa Inggris seringkali tetap memungkinkan. Keberagaman ini juga tercermin dalam pilihan kuliner yang luas, mampu memuaskan berbagai selera dari seluruh dunia. Selain menjadi pusat aktivitas sehari-hari, jalan-jalan Moskow yang selalu dipadati orang juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi perayaan oleh pasangan yang baru menikah. Tidak sedikit pengantin yang memilih kawasan-kawasan elit kota sebagai latar untuk merayakan momen sakral mereka. Maka, bukan pemandangan yang aneh apabila Anda melihat rombongan pengantin dengan ratusan tamu berkumpul di tepi sungai Moskow. Berbeda dengan gambaran pesta pernikahan mewah dan glamor, banyak pernikahan di Moskow justru berlangsung lebih sederhana, berfokus pada kebersamaan keluarga inti dan sahabat terdekat. Terlepas dari dinamika dan tekanan politik yang melingkupi Rusia, Moskow tetap mempertahankan atmosfer yang hidup dan relatif aman. Kota ini terus menempati posisi sebagai salah satu ibu kota paling diminati dan memesona di dunia. Warga Moskow tampak nyaman dan tenang menjalani kehidupan mereka, tanpa menunjukkan rasa takut atau keterbatasan yang berarti. Dalam banyak negara, selain ibu kota utama, selalu ada kota lain yang ikut menonjol dan memiliki daya tarik tersendiri. Di Italia misalnya, Napoli dikenal luas berdampingan dengan Roma. Di Inggris, Manchester kerap disebut sejajar dengan London. Spanyol memiliki pasangan terkenal Madrid dan Barcelona. Sementara di Rusia, Saint Petersburg bersinar sebagai kota besar kedua yang tak kalah penting dari Moskow. Kota ini terletak di wilayah barat Laut Rusia, membentang di area seluas sekitar 1.439 km persegi dan dihuni oleh kurang lebih 6 juta penduduk. Dengan jumlah tersebut, Saint Petersburg menempati posisi sebagai kota terpadat keempat di Eropa. Moskow sendiri berada di peringkat kedua dengan populasi sekitar 12 juta jiwa, sementara Istanbul memegang posisi teratas dengan jumlah penduduk yang melampaui 18 juta orang. Bagi sebagian warga Rusia, Saint Petersburg bahkan lebih disukai dibandingkan Moskow, terutama karena keunggulan letak geografisnya. Kota ini merupakan kota besar Rusia yang paling dekat dengan Eropa, terletak tepat di bawah Finlandia dan hanya sekitar 2 jam perjalanan darat dari negara-negara Baltik seperti Estonia. Dengan dokumen yang sesuai, penduduk Saint Petersburg dapat melakukan perjalanan singkat ke berbagai negara Eropa hanya dalam waktu 1 hingga 2 jam. Kondisi ini memungkinkan mereka menjalani gaya hidup dinamis yang menghubungkan Rusia dengan dunia Eropa secara langsung. Keunggulan lain Saint Petersburg dibandingkan Moskow adalah kedekatannya dengan laut. Jika Moskow hanya dialiri oleh sungai, sisi barat Saint Petersburg terbuka langsung ke Teluk Finlandia. Di balik teluk tersebut terbentang Laut Baltik, memberikan kota ini akses maritim yang strategis dan bernilai tinggi. Kehadiran laut seringkali menjadi faktor utama yang meningkatkan daya tarik sebuah kota. Akses ke laut memperluas pilihan aktivitas mulai dari rekreasi hingga gaya hidup. Penduduk Saint Petersburg misalnya dapat menikmati pantai dan berenang di laut, sesuatu yang tidak dimiliki oleh warga Moskow. Banyak keluarga menghabiskan waktu sore dengan berjalan santai di sepanjang pantai setelah jam kerja, menghirup udara laut yang segar dan menenangkan, yang membantu meredakan tekanan kehidupan sehari-hari. Seandainya musim panas di Saint Petersburg berlangsung lebih lama, kota ini berpotensi menjadi salah satu destinasi liburan paling populer, tidak hanya di Rusia tetapi juga di tingkat global. Namun, kenyataannya musim panas di kota ini relatif singkat dan suhu dingin datang lebih cepat. Selain memiliki akses laut, Saint Petersburg juga dilalui oleh Sungai Neva. Sungai ini mengalir dari Danau Ladoga di timur, kemudian bercabang menjadi 3 aliran utama yang membelah kota sebelum akhirnya bermuara ke Teluk Finlandia. Akibatnya, wilayah barat Saint Petersburg terdiri atas sejumlah pulau. Setiap pulau memiliki identitas dan nama tersendiri, salah satunya adalah New Holland. Seperti di New York, pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh jembatan menciptakan struktur kota yang menyatu dan unik. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 42 pulau dan teluk kecil yang membentuk lanskap kota ini. Tak hanya itu, Saint Petersburg juga kerap dijuluki sebagai Venesianya Rusia karena memiliki sekitar 55 kanal dan hampir 500 jembatan. Di sepanjang kanal-kanal ini berdiri rumah-rumah megah bergaya klasik dan maritim. Bangunan-bangunan tersebut seringkali menjadi hunian kaum elit kaya atau dialihfungsikan sebagai hotel mewah dan properti investasi. Salah satu daya tarik paling memikat dari Saint Petersburg adalah fenomena alam yang dikenal sebagai Malam Putih.
Fenomena ini bukan berkaitan dengan kehidupan malam yang hiruk-pikuk seperti di beberapa destinasi wisata tropis, melainkan peristiwa alam khas wilayah dekat lingkar Arktik. Selama bulan-bulan musim panas, matahari di Saint Petersburg tidak pernah benar-benar tenggelam. Siang hari dapat berlangsung lebih dari 19 jam, dengan matahari terbit sekitar pukul 3 pagi dan baru terbenam mendekati pukul 23 malam. Bahkan pada tengah malam, langit tetap terang. Karena posisinya yang sangat dekat dengan lingkar Arktik, Saint Petersburg mengalami fenomena ini lebih kuat dibandingkan wilayah lain seperti Swedia atau Norwegia. Periode yang berlangsung dari Mei hingga Juli ini dirayakan oleh masyarakat Rusia dengan berbagai festival dan acara besar. Kota berubah menjadi pusat hiburan dengan pertunjukan musik, tarian, instalasi cahaya, dan atraksi visual yang memukau. Pada masa ini, Saint Petersburg benar-benar hidup tanpa henti sepanjang musim panas. Namun, bagi mereka yang sulit beristirahat di lingkungan terang atau kurang menyukai kebisingan, menghabiskan waktu di Saint Petersburg selama musim malam putih bisa menjadi tantangan tersendiri. Fenomena ini telah dipromosikan secara luas, sehingga sebelum konflik terjadi, jutaan wisatawan dari seluruh dunia datang setiap tahun untuk menyaksikan malam putih dan menikmati cahaya malam yang unik. Baru sekarang banyak orang menyadari betapa istimewanya Saint Petersburg sebagai sebuah kota. Potensi besar kota ini sebenarnya sudah terlihat sejak era Kekaisaran Rusia, ketika Saint Petersburg berfungsi sebagai ibu kota selama hampir 200 tahun. Kota ini didirikan oleh Tsar Peter Agung pada awal abad ke-18 di atas lahan rawa yang sebelumnya tidak terjamah. Terinspirasi oleh perjalanannya ke berbagai kota Eropa, terutama Venesia, Peter Agung membayangkan sebuah kota Rusia yang ikonik dengan kanal-kanal yang elegan. Ia memposisikan Saint Petersburg sebagai gerbang Rusia menuju Eropa dan mencurahkan investasi besar untuk mewujudkan visinya. Universitas pertama di kota ini didirikan pada tahun 1724. Kini, lebih dari 40 universitas berdiri di Saint Petersburg, menawarkan berbagai peluang pendidikan dan penelitian. Hingga hari ini, kota ini terus menarik mahasiswa dari seluruh penjuru Rusia dan menjadi rumah bagi sejumlah institusi teknik dan teknologi terbaik di negara tersebut, yang kualitasnya mampu menyaingi universitas-universitas di Moskow. Institusi paling terkenal dan tertua adalah Universitas Negeri Saint Petersburg. Bagi mereka yang tertarik pada sejarah Perang Dunia II, nama Leningrad tentu tidak asing. Kota ini mengalami salah satu pengepungan terpanjang dan paling tragis dalam sejarah modern. Selama hampir 900 hari, Leningrad bertahan dari kepungan tanpa pernah menyerah. Kota yang dikenal sebagai Leningrad itu tidak lain adalah Saint Petersburg. Pada tahun 24, kota ini resmi berganti nama menjadi Leningrad untuk menghormati Vladimir Lenin setelah wafatnya. Nama tersebut digunakan sepanjang era Soviet hingga akhirnya dikembalikan menjadi Saint Petersburg pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet di masa pemerintahan Boris Yeltsin. Bagi Rusia, Saint Petersburg bukan kota biasa. Kota ini memiliki reputasi global dan dikenal luas di seluruh dunia. Keistimewaannya terletak pada keberhasilannya mempertahankan warisan sejarah dari era kekaisaran hingga masa Soviet. Bukti paling nyata dari hal ini adalah bangunan-bangunan megah yang menghiasi hampir setiap sudut kota, menampilkan arsitektur khas yang tak tertandingi. Ketika mengunjungi Saint Petersburg, hampir mustahil untuk tidak terus mengangkat ponsel atau kamera. Di setiap langkah, selalu ada bangunan indah yang mengundang untuk diabadikan. Arsitektur kota ini didominasi nuansa putih dan coklat yang elegan, membentang di sepanjang jalan-jalan utama. Dari segi estetika, Saint Petersburg tidak hanya mampu bersaing dengan Moskow, tetapi juga melampaui banyak ibu kota di Eropa. Nevsky Prospekt, jalan utama kota, berfungsi sebagai nadi kehidupan Saint Petersburg. Di sepanjang boulevard bersejarah ini, kebersihan dijaga dengan sangat baik, hampir tidak terlihat sampah di jalanan. Bangunan-bangunan di kawasan ini sebagian besar berasal dari era Kekaisaran Rusia, masing-masing dengan kisah dan makna tersendiri. Jalanan Nevsky Prospekt selalu dipenuhi aktivitas, terutama pada jam kerja ketika kendaraan dan pejalan kaki bergerak tanpa henti. Namun yang membuat pengalaman visual di Saint Petersburg semakin kuat bukan hanya arsitektur dan kebersihan kota, melainkan juga keberadaan banyak orang berpenampilan menarik yang seringkali dianggap mampu menyaingi daya tarik Moskow. Orang Rusia gemar menghabiskan waktu di kafe bersama teman-teman atau mengabadikan momen dengan swafoto. Taman dan jalanan hampir selalu ramai, menciptakan atmosfer kota yang hidup dan berenergi.
Pemandangan serupa juga dapat dijumpai di Moskow, di mana rasa percaya diri tercermin jelas dari cara orang-orang membawa diri. Hampir tidak pernah terlihat seseorang sendirian, karena budaya bersosialisasi sangat kuat. Di siang hari, mereka sibuk bekerja, sementara malam hari dihabiskan untuk menikmati kehidupan kota. Dengan jadwal sosial yang padat, banyak orang berdandan rapi dan menikmati hiburan hingga larut malam. Ketika malam tiba, jalan-jalan kota dipenuhi kendaraan mewah, mencerminkan dominasi kaum berada dalam kehidupan malam Saint Petersburg yang glamor dan berkilau. Selain itu, masyarakat Rusia kerap terlihat tak terpisahkan dari ponsel mereka, baik siang maupun malam. Entah sedang bertukar pesan dengan teman atau sekedar menelusuri layar, berjam-jam waktu dihabiskan bersama perangkat genggam tersebut. Suasana taman-taman di Saint Petersburg, terutama pada malam hari dan saat akhir pekan, menjadi bukti nyata betapa penduduk kota ini benar-benar menikmati kehidupan mereka. Keberuntungan besar bagi Saint Petersburg adalah melimpahnya taman dan ruang terbuka hijau, yang memudahkan warga menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan orang-orang terdekat di berbagai sudut kota. Alunan musik yang terdengar di udara serta kehadiran seniman jalanan menambah pesona atmosfer Saint Petersburg. Kota ini telah lama dikenal sebagai pusat seni dan budaya, dengan ratusan museum serta bangunan bersejarah yang tersebar di berbagai kawasan. Beberapa destinasi paling terkenal antara lain Museum Hermitage, Katedral Kazan, dan Istana Petrov. Dari semua itu, Katedral Kazan menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian karena kemegahan arsitekturnya. Dengan bentuk menyerupai bulan sabit, katedral ini telah berdiri kokoh sejak rampung dibangun pada tahun 1801. Jika Anda menelusuri situs properti Rusia, akan terlihat jelas bahwa menemukan apartemen dengan harga di bawah 75.000 rubel per bulan hampir mustahil. Bahkan, harga sewa rata-rata seringkali mendekati 150.000 rubel. Sebagai gambaran kasar, 100.000 rubel setara dengan sekitar $1.000 AS. Artinya, untuk menyewa apartemen 2 kamar tidur di Saint Petersburg, Anda perlu menyiapkan dana sekitar $1.000 per bulan. Apabila angka ini terasa terlalu tinggi dan Anda tidak keberatan tinggal di luar pusat kota, beberapa kota satelit seperti Kudu telah berkembang di sekitar Saint Petersburg. Kawasan-kawasan tersebut biasanya dihuni oleh orang-orang yang bekerja di pusat kota, namun memilih tinggal di gedung apartemen bertingkat yang lebih terjangkau dan berada di lingkungan yang lebih tenang. Meski sebagian warga Saint Petersburg memiliki pendapatan yang cukup untuk menanggung biaya sewa tinggi, kenyataannya sebagian besar penduduk kota ini tidak memperoleh penghasilan hingga $1.100 per bulan. Akibatnya, seringkali beberapa anggota keluarga harus bekerja bersama demi menutup biaya sewa dan kebutuhan hidup lainnya. Penampilan yang rapi dan bergaya tidak selalu mencerminkan kemewahan hidup yang sesungguhnya. Untuk mempertahankan standar hidup yang nyaman di Saint Petersburg, sebuah keluarga rata-rata umumnya membutuhkan pendapatan bulanan setidaknya sekitar $3.300. Dalam hal mobilitas, warga kota ini sebagian besar mengandalkan transportasi umum seperti metro dan bus. Tersedia banyak jalur bus yang menghubungkan berbagai wilayah kota dari Nevsky Avenue yang dianggap sebagai pusat aktivitas Saint Petersburg. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, sistem metro kota ini juga menjadi daya tarik wisata tersendiri. Keberhasilan Rusia dalam merancang arsitektur stasiun metro patut mendapat apresiasi tinggi. Seperti halnya jaringan metro di kota-kota besar lainnya, Metro Saint Petersburg dibangun dengan perhatian besar terhadap estetika. Sistem ini tidak hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga menyuguhkan keindahan visual yang menyerupai galeri seni bawah tanah. Dengan total 54 stasiun metro, para penumpang dapat menjangkau bahkan wilayah Saint Petersburg yang paling terpencil sekalipun. Jika Anda bepergian dari Moskow ke Saint Petersburg menggunakan kereta, waktu tempuh perjalanan sekitar 5 jam. Selain itu, wisatawan yang tiba dengan kapal pesiar berkesempatan menikmati masa tinggal bebas visa hingga 72 jam. Walaupun Saint Petersburg berada sangat dekat dengan kawasan Eropa, bahasa Rusia tetap menjadi bahasa utama yang digunakan sehari-hari. Meski demikian, tingkat kemampuan berbahasa asing di kota ini relatif lebih baik dibandingkan daerah lain di Rusia. Bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Rusia, dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun relasi di Saint Petersburg. Ketidakterbiasaan dengan alfabet Kiril juga dapat menjadi tantangan tersendiri karena tidak hanya percakapan, tetapi juga tulisan, rambu-rambu dan papan informasi, terutama di institusi non-resmi, sebagian besar menggunakan aksara tersebut. Hampir seluruh penjuru kota mengandalkan alfabet Kiril sebagai standar tulisan. Satu hal yang mungkin dapat mengurangi antusiasme sebagian orang terhadap Saint Petersburg adalah tingginya frekuensi hujan. Kota ini dikenal dengan cuaca yang sering mendung dan curah hujan yang cukup tinggi. Jika Anda berniat menetap di sini, bersiaplah menghadapi hari-hari dengan langit kelabu dan hujan yang kerap turun.
Meski demikian, secara keseluruhan Saint Petersburg tetap layak disebut sebagai salah satu kota paling hidup dan dinamis di Rusia. Sebagian besar penduduk negara ini memang terkonsentrasi di kota-kota besar yang terkenal, seperti Moskow dan Saint Petersburg. Nama Rusia seringkali diasosiasikan dengan dua pusat urban tersebut. Namun, di luar kota-kota ikonik ini, Rusia juga memiliki berbagai republik dan kota lain yang kurang dikenal dan terkadang terabaikan. Beberapa di antaranya adalah Yekaterinburg, Kazan, dan Nizhny Novgorod, serta masih banyak lagi. Demikianlah akhir pembahasan kali ini. Sampai bertemu kembali di